Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik dengan NIM 03 20 10 86 dari Prodi Teknik Mesin kelas PMSC. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview tugas dari pekan 9 dari buku Walpol halaman 356. Soal yang pertama yaitu 10.20, yang dimana kita diketahui dengan jumlah sampelnya ada 64 dengan simbol N, dengan X rata-ratanya 5,23 dengan nilai standar deviation di soal 0,24, dengan H hipotesis awalnya mu sama dengan 5,5, hipotesis akhirnya mu kurang dari 5,5. Dengan kita ketahui nilai alfanya di soal ada 0,5, jadi kita bagi dua hasilnya 0,25. Nah, kita masukkan ke tabel Z, yang dimana ketika kita buka tabel Z, kita cari nilai 0,25, kita ketemunya hasilnya 1,96. Nah, kita masukkan ke persamaan pada tabel Z, yaitu dengan X rata-rata dikurangi mu 0 per S atau standar deviasi per akar N, yang dimana kita ketahui angkanya sudah sebelumnya, yaitu 5,23 dikurangi 5,5 per 0,24 dibagi akar dari 64. Kita dapatkan hasilnya negatif 9. Dengan wilayah penolakan, yaitu Z kurang dari min Z1 dikurangi alfa. Dengan kita ketahui alfanya 0,05, kita pakai persamaan ini 1 dikurangi alfa, yakni 1 dikurangi 0,05 hasil 0,95, yang dimana kita ketahui Z kurang dari negatif Z1 dikurangi alfa. Z dikurangi negatif Z1, nilai alfanya tadi 0,95, jadi kita tulis di sini min Z 0,95. Kita ketahui tadi nilai Z-nya min 9, kita masukin min 9 kurang dari negatif 1,645. Jadi kita dapatkan kesimpulannya, maka H0-nya atau hipotesis awalnya ditolak karena berada di wilayah yang ditolak. Lanjut ke soal 10.21, yang dimana kita ketahui dengan hipotesis awalnya mu sama dengan 800, kita hipotesis akhirnya mu tidak sama dengan 800, dengan jumlah sampelnya ada 30, dengan X rata-ratanya ada 748, dengan nilai alfanya 40. Nah, kita menggunakan persamaan tabel Z, jadi dengan X rata-rata dikurangi mu per alfa per akar N, yang dimana kita sudah ketahui angka yang sebelumnya, yaitu 748 dikurangi 800 per 40 per akar 30. Kita ketahui dapat hasilnya yaitu negatif 1,64, yang dimana kita lanjutkan lagi menggunakan rumus dari proporsi, yakni 2P buka kurung Z kurang dari lebih dari sama dengan mutlak Z, yang dimana 2P Z kurang lebih dari sama dengan min 1,64 yang kita dapatkan dari sini. Kita masukkan 2P Z lebih dari negatif 1,64. Kita ketahui nilai proporsinya yaitu 2 kali 0,05 hasilnya 0,1. Jadi kesimpulannya nilai P kita dapatkan 0,1, di mana lebih besar daripada taraf signifikan yang kita ketahui dari soal ini, yaitu 0,05, sehingga kita tidak dapat menolak hipotesis awalnya. Oleh karena itu, kesimpulannya yakni rata-rata masa hidup lampu bohlam sama dengan 800 jam. Kita lanjut soal 10.25, yang dimana kita ketahui dari soal yaitu dengan jumlah sampelnya ada 100, dengan X rata-ratanya 23.500, dengan nilai alfanya 3.900, dengan hipotesis awalnya mu sama dengan 20.000, dengan hipotesis akhirnya mu lebih dari 20.000 yang kita ketahui dari soal ini. Nah, kita jawab yaitu menggunakan persamaan Z lagi, di mana X rata-rata dikurangi mu per standar deviasi atau alfa per akar N, yang dimana kita ketahui 23.500 dikurangi 20.000 per nilai alfanya tadi 3.500 per akar dari 100. Kita dapatkan hasilnya 8,97. Kita menggunakan nilai proporsi tadi, yang dimana Z lebih dari 8,97 yang kita ketahui dari soal yang kita dapatkan dari persamaan ini dari Z. Nah, dimana 1 dikurangi P buka kurung Z kurang dari 8,97. Jadi 1 dikurangi nilai dari ini adalah 1, hasilnya 0. Jadi kita dapatkan nilai P
mendekati 0 sehingga pada hipotesis awal kita tolak. Oleh karena itu kesimpulannya yakni rata-rata jarak mobil yang digunakan lebih dari 20.000 km per tahunnya. Jadi kita dapatkan bahwa rata-rata jarak mobil itu 20 km per tahunnya, lebih dari 20 km. Nah, lanjut soal berikutnya 10.29 yang dimana kita ketahui dari soal ini yakni dengan N atau jumlah sampelnya ada 20 dengan X rata-ratanya 33,1 dengan nilai S atau dengan 4,3 dengan nilai alfanya 0,05 dengan nilai hipotesis awalnya mu sama dengan 35 dengan hipotesis akhirnya mu kurang dari 35. Kita dapatkan semua ini yang kita ketahui dari soal ini. Jadi lanjut kita jawab dengan kita menggunakan persamaan T sama dengan X dikurangi mu per S per akar N, yang dimana kita ketahui angka-angka yang sudah. Jadi 33 dikurangi 33,1 dikurangi 35 per nilai S tadi 4,3 per akar dari 20. N-nya kita ketahui 20. Kita dapatkan hasilnya negatif 1,98 dengan DF-nya atau degree of freedom dengan N kurang 1, jadi kita ketahui N-nya ada 20 dikurang 1 sama dengan 19. Kita menggunakan proporsi sama dengan T dis mutlak T, DF, hasilnya. Jadi T dis kita mutlak T-nya dapatkan min 1,96, ini 1,96. Kita nilai mutlak itu kita ketahui dari pelajaran kalkulus sebelumnya. Kalau nilai mutlak selalu benar positif. Jadi yang sebelumnya negatif 1,98, jadi kita masukkan sini 1,98. Koma nilai DF-nya tadi 19, hasilnya apa yang tadi terakhirnya 1. Jadi kita dapatkan nilai proporsinya itu 0,031187. Dengan kita dapatkan itu, jadi karena nilai P lebih rendah daripada taraf signifikan yang kita ketahui dari soal ini, sehingga kita tolak hipotesisnya awalnya, yakni oleh karena itu kesimpulan yang kita dapatkan yakni waktu yang kita dibutuhkan siswa untuk dapat menyelesaikan tes adalah kurang dari 30 menit. Lanjut ke soal berikutnya. Soal 10.30. Dengan yang kita ketahui dari soal yakni dengan N jumlah sampelnya awal 25 dengan X rata-ratanya yang pertama 21 dengan alfanya yang pertama 5,2 dengan jumlah sampel yang kedua 36 dengan X rata-rata yang kedua 76 dengan alfa yang kedua sama dengan 3,4. Kita ketahui dengan alfanya 0,05, kita masukkan ke persamaan yaitu 0,05 kita bagi 2 jadi 0,025. Dengan kita ketahui hipotesis awalnya mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0 dan hipotesis akhirnya mu1 kurang mu2 sama dengan 0. Nah, di mana kita ketahui ini memiliki dua sampel yang mana kita dilihat dari yang ketahui ini ada X1, N1, N2, X2. Jadi kita menggunakan persamaan Z yang rumusnya begini. Jadi yang dimana X rata-rata 1 dikurangi X rata-rata 2 dikurangi DU per akar dari alfa kuadrat per N1 ditambah alfa kuadrat per N2 yang dimana 81 kurang 76 kurangi 0 per akar dari 5,2 kuadrat per 25 ditambah 3,9 kuadrat per 36 yang dimana kita ketahui hasilnya yaitu 4,22. Pada tabel Z nilai Z 0,05 itu kita dapatkan 1,96 karena Z-nya 4,2 lebih besar daripada Z 0,025 1,96 maka hipotesis awalnya ditolak. Jadi nilai proporsinya kita menggunakan di sini yaitu P mutlak Z lebih dari 4,22 yaitu proporsi P Z lebih dari 4,22 ditambah proporsi Z kurang dari negatif 4,22 yang dimana kita ketahui P dari 1,1 dikurangi P proporsi buka kurung Z dikali 4,22 tutup kurung ditambah P proporsi buka kurung Z kurang dari negatif 4,2 tutup kurung yang dimana kita ketahui 2P buka kurung Z kurang dari min 4,22 yang dimana kita ketahui hasilnya 0,00024. Jadi hasil akhirnya itu 0 karena
nilai P-nya sama dengan 0 atau nilai proporsinya sama dengan 0, di mana nilai P-nya itu lebih kecil dari setara signifikan yang kita ketahui dari soal ini. Jadi, oleh karena itu kesimpulannya hipotesis awalnya ditolak. Lanjut ke soal 10.31 yang dimana kita ketahui yaitu ada NA-nya 50 atau jumlah sampelnya 50 dengan NB-nya 50 dengan X rata-rata awalnya A 86,7, X rata-rata yang kedua 77,8 dengan nilai SA-nya sama dengan 6,28 dengan SB-nya sama dengan 5,61. H0-nya atau hipotesis awalnya mu A dikurangi mu B kurang dari sama dengan 12 dengan hipotesis akhir mu A dikurangi mu B lebih dari 12. Yang kita ketahui alfanya di soal sini ada 0,05 dengan kita persamaan sebelumnya yaitu alfa di per 2 jadi 0,05 dibagi 2 ketemu 0,05. Kita menggunakan tabel T. Kenapa? Karena standar deviasinya pada soal ini belum kita ketahui. Jadi kita menggunakan tabel T. Jadi T dengan 0,25 hasilnya 1,645. Kita jawab, kita menggunakan persamaan Z yaitu X rata-rata A dikurangi X rata-rata B dikurangi DU per akar dari alfa A kuadrat per NA jumlah sampel A ditambah alfa B kuadrat per NB. Kita masukkan angka-angkanya yaitu 86,7 dikurangi 77,8 kurang dikurangi 12 per kita bagi akar dari 6,28 kuadrat per 50 ditambah 5,661 kuadrat per 50. Kita dapatkan hasilnya negatif 2,60. Karena kita peroleh nilai Z-nya sebesar negatif 2,60 di mana nilai Z tersebut lebih kecil dari Z 0,25 1,645. Oleh itu kita tidak bisa menolak hipotesis nolnya. Jadi kesimpulannya yakni perbedaan rata-rata tegangan benang A dan benang B kurang dari 12 kg yang kita ketahui dari soal ini. Jadi kita dapatkan kesimpulannya tadi ini rata-rata tegangannya benang A dan benang B kurang dari 12 kg. Kita lanjut ke soal 10,32 yang dimana kita ketahui dari soal ini yaitu jumlah sampelnya yang pertama 200 dengan jumlah sampel yang kedua 200 dengan alfanya 0,01 dengan X rata-rata yang pertama 70,750 dengan X dua rata-ratanya 65,200 dengan nilai S1 dengan 6.000 dengan S2-nya sama dengan 5.000 dengan H0 atau hipotesis awalnya dengan mu 1 sama dengan mu 2 tambah 200 kita ketahui mu 1 kurang mu 2 sama dengan 200 2000. Jadi dengan hipotesis akhirnya mu 1 tidak sama dengan mu 2 ditambah 200 jadi mu 1 kurangi mu 2 tidak sama dengan 2000. Nah kita masukkan ke rumus R ini yaitu rata-rata dikurangi X rata-ratanya dikurangi X rata akhir dikurangi buka kurung mu 1 mu 2 kurung per akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 yang dimana kita ketahui sudah angka sebelumnya yaitu kita masukkan 70,750 dikurangi 65.200 dikurangi 2000 per akar dari 6.000 kuadrat per 200 ditambah 5.000 kuadrat per 200. Kita dapatkan hasilnya ini yaitu 6,43 yang dimana kita masukkan ke rumus proporsi lagi nih yaitu 2P buka kurung 1 dikurangi 1 lebih dari sama dengan mutlak 6 mutlak T yang dimana 2P buka kurung 1 lebih dari sama dengan mutlak T-nya tadi 6,43 kita masukkan di sini dengan tambah dengan lagi Z buka kurung 2 buka kurung 1 dikurangi P buka kurung ditambah buka kurung T kurang dari 6,43 tutup kurung. Nah di mana 2 sama dengan 2 buka kurung 1 dikurangi P nilai dari T-nya kurang dari 6,43 yaitu 6,43 yang dimana selanjutnya yaitu 2 dikali 6,9 dikali 10 pangkat minus 11 kita dapatkan dari sini yaitu sama dengan 1,3 kali 10 pangkat minus 10. Karena nilai P-nya atau proporsinya 1,3 kali 10 pangkat minus 11,
kurang dari taraf signifikan, yaitu 0,01 yang kita ketahui dari soal ini, yakni sehingga hipotesisnya yang pertama ditolak. Oleh karena itu, kesimpulan yang kita dapat yakni rata-rata gaji profesi statistika di suatu institut tidak lebih besar dari $2.000 dibandingkan gaji profesor dari institut lain. Lanjut 10.34 yang kita ketahui yaitu dari soal di mana jumlah yang pertama sampelnya 11, yang keduanya 17 dengan X pertama rata-ratanya 85 dengan X yang kedua rata-rata 79. Untuk S1 sama dengan 4,7 dengan nilai S2 sama dengan 6,1 dengan hipotesis akhirnya sama dengan mu1 dikurangi mu2 sama dengan 8 dengan hipotesis akhirnya mu1 dikurangi mu2 kurang dari 8. Tadi ini hipotesis awal ya. Jadi nilainya di sini kita ketahui juga ada alfanya 0,05 yang kita ketahui dari soal ini, yaitu kita jawab, kita menemukan tadi yang di atas seperti degree of freedom DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Dari persamaan ini kita masukkan N1-nya 11 ditambah N2-nya 17 kita kurangi 2, kita dapatkan hasilnya 26. Dengan kita menggunakan rumus SP kuadrat sama dengan buka kurung N1 kurangi 1 tutup kurung S1 kuadrat ditambah N2 kurangi N1 tutup kurung S2 kuadrat per DF-nya tadi deh. Nah, kita ketahui kan nilai N1-nya 11 dikurangi 1 tutup kurung dikali 4,7 kuadrat kita dapatkan ini ditambah 17 nilai N2-nya tadi kurangi 1 tutup kurung dikali nilai S2 tadi 6,1 dibagi DF-nya yang kita dapatkan ini yaitu 26. Kita dapatkan akar dari 31,395. Kita nilai akarkan yaitu hasilnya 5,603. Nah, kita menggunakan persamaan T lagi yang dimana X1 rata-rata dikurangi S2 rata-rata dikurangi DU per nilai SP tadi akar dari 1 per N1 ditambah 1 per N2 yang dimana kita dapatkan angka-angkanya tadi dari atas ini yaitu 85 dikurangi 79 tutup kurung min 8 akar dari yang kita dapatkan tadi nilai SP kuadratnya itu 5,603 masukkan 563 akar dari 1 per 11 ditambah 1 per 17 kita dapatkan hasilnya negatif 0,922. Kita masukkan ke proporsi ini sama dengan proporsi atau P buka kurung TDF kurang dari sama dengan T tutup kurung di mana P buka kurung T DF-nya tadi kan kita ketahui di atas ada 26. Jadi di sini T26 kurang dari sama dengan nilai T-nya tadi kita dapatkan yaitu negatif 0,922. P buka kurung T26 lebih dari, kita ubah lebih dari agar ini minusnya hilang. Jadi 0,922. Nah, kita sama dengan lagi T dis T buka kurung 0,922 26,1 tutup kurung. Kita dapatkan hasilnya 0,1825. Karena nilai proporsinya yaitu P 0,1825 lebih besar dari taraf signifikan 0,05 yang kita ketahui dari soal ini, maka kita gagal menolak hipotesisnya atau nilai hipotesis awalnya. Oleh karena itu, kesimpulan yang kita dapatkan yakni kelas laboratoriumnya meningkatkan nilai rata-rata sebanyak 8. Soal selanjutnya yaitu 10,36 yang dimana kita ketahui dari soal ini yaitu X rata-rata A-nya 37.900, XB-nya 39.800 dengan nilai SA-nya sama dengan 5.100, nilai SB-nya dengan 5.900, nilai alfanya sama dengan 0,05 dengan sampelnya jumlah yang A yang sama dengan 12 dengan sampel yang B sama dengan 12 dengan H0 atau hipotesis awalnya mu A dikurangi mu B sama dengan 0 di mana mu A sama dengan mu B dengan hipotesis duanya atau hipotesis akhirnya sama dengan mu A dikurangi mu B tidak sama dengan 0. Jadi mu A tidak sama dengan mu B. Nah, kita jawab yaitu kita menggunakan rumus dari SP kuadrat sama dengan NA dikurangi 1 tutup kurung SA kuadrat ditambah NB min 1 tutup kurung SB kuadrat per NA ditambah NB dikurangi 2. Ini bisa dibilang juga nilai dari persamaan DF tadi. Kita tinggal ganti angka di sini. Jadi kita masukkan angka-angkanya yaitu 12 dikurangi 1 tutup kurung
nilai dari SA kuadratnya itu 5.100 kuadrat ditambah buka kurung 12 kurang 1 tutup kurung dikali 5.900 kuadrat per nilai tadi sampel jumlahnya, yaitu yang pertama yang A 12 dan yang B 12 kita masukkan, 12 dikurangi 2 kita dapatkan hasilnya yaitu 304.041.000, yaitu nilai T-nya kita masukkan ke persamaan T sama dengan X rata-rata yang pertama dikurangi X rata-rata yang kedua per akar dari SP kuadrat buka kurung 1/N1 ditambah 1/N2 tutup kurung, yang dimana kita sudah ketahui angka-angkanya, kita masukkan ke persamaan tersebut yaitu 37.900 dikurangi 39.800 per akar dari 300.041 buka kurung 1/12 ditambah 1/12 kurung, yang dimana kita dapatkan hasilnya negatif 0,844, yang dimana tadi yang kita ketahui sebelumnya itu nilai DF-nya itu yang N1 tambah N2 dikurangi 2 yang dari sini atau degree of freedom itu 12 tambah 12 min 2 sama dengan 22. Kita menggunakan persamaan proporsi lagi, yang dimana 2P buka kurung T alfa per 2 dikurangi DF kurang dari T. Kenapa kita menggunakan tabel T? Karena nilai standar deviasinya kita belum ketahui pada soal tersebut. Jadi kita menggunakan tabel T, yaitu selanjutnya 2P buka kurung T yang kita ketahui alfa-nya tadi 0,25 kita bagi 2 ketemunya 0,25, DF-nya tadi kita 22 kurang dari nilai T-nya tadi minus 0,844. Kita masukkan di sini sama dengan T dis T buka kurung 0,844 22,2 tutup kurung. Nah, kita ketahui hasilnya yaitu 0,478. Karena nilai P-nya 0, atau nilai proporsinya 0,478 lebih besar daripada taraf signifikan 0,05 yang kita ketahui pada soal sini nilai alfanya 0,05, taraf signifikannya. Jadi kita gagal menolak hipotesis awalnya. Oleh karena itu kesimpulan yang kita dapat yakni tidak terdapat perbedaan antara rata-rata pemakaian bahan dari perusahaan bahan yang berbeda. Kita lihat ke soal yang terakhir yaitu case 5 pada PT. Kita ketahui angka-angka ini dari soal tersebut, yang dimana N1 atau jumlah sampel yang pertama yaitu 100 dengan N2 200 dengan X1 rata-ratanya 26.000 dengan X2-nya 26.900 dengan nilai alfa yang pertama yaitu 1.300 dengan nilai standar deviasi yang pertama 300, standar deviasi yang kedua 1.400 dengan H0 atau hipotesis awalnya mu1 dikurangi mu2 sama dengan 0, yang dimana H1-nya atau hipotesis akhirnya mu1 kurangi mu2 tidak sama 0, yang dimana kita ketahui alfanya 0,05 kita masukkan persamaan jadi 0,05 kita bagi 2 0,025. Kita jawab, yang dimana kita menggunakan persamaan V atau penggantian seperti DF itu N1 tambah N2 dikurangi 2 sama dengan kita masukkan nilai N1 dan N2-nya 100 tambah 200 kita kurangi 2 hasilnya 298. Dengan kita menggunakan tabel T Pi per 2 sama dengan T 0,05 hasilnya kita dapatkan 1,97. Nah, kita masukkan nilai dari S pada persamaan SP kuadrat sama dengan buka kurung N1 kurangi 1 tutup kurung S1 kuadrat ditambah N2 dikurangi 1 tutup kurung. Di sini kita lupa masukkan S2 kuadrat per nilai V tadi yang kita dapat ini, atau bisa juga DF tadi. Kita di sini menggunakan persamaan V, yang dimana kita masukkan angka-angkanya yaitu 99 borong dikali 1.300 kuadrat ditambah 199 dikali 1.400 kuadrat per nilai V-nya tadi 258. Kita dapatkan hasilnya 1,8703 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, selanjutnya kita menggunakan persamaan pada T, yaitu sama dengan X1 atau X rata-rata yang pertama dikurangi X rata-rata yang kedua dikurangi DU per akar dari SP kuadrat per N1 ditambah SP kuadrat per N2, yang dimana kita masukkan persamaan yaitu angka-angkanya yaitu 26.000
dikurangi 25.900 tutup kurung kita kurangi 0 per akar dari buka kurung 1,8703 dikali 10 pangkat 6 per 100 tutup kurung ditambah buka kurung 1,8703 dikali 10 pangkat 6 per 200 tutup kurung. Kita dapatkan hasilnya semua ini, yakni sama dengan negatif 5,37. Nah, di sini lagi ya. Karena nilai T hitungnya kurang dari T alfanya per 2 tadi, yang dimana nilai T alfa per 2 tadi yang kita dapatkan yaitu 1,97, di mana minus 5,37 kurang dari 1,7 yang berada di wilayah atau daerah kritis, sehingga kita dapat menolak hipotesis awalnya. Oleh karena itu, kesimpulan yang kita dapatkan yakni selisih pendapatan rata-rata profesor di PTN tidak sama dengan pendapatan rata-rata profesor yang berada di PTS. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.